Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial kali ini framework CI. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang controller, method, parameter, kemudian urut segmen ya. Jadi untuk kali ini kita akan coba menampilkan nilai dari sebuah data atau variabel ke dalam view. Walaupun sebelumnya kita sudah coba, yaitu dari nilai parameter ya. Nah, sekarang kita mau coba tampilkan nilai yang ada di dalam variabel, tentunya di dalam method, kemudian kita tampilkan pada file view. Nah, sebelumnya kita sudah buat controller buku. Ini ada tulisan, ini adalah tampilan halaman buku, yaitu dengan memanggil file view buku ya. Nah, sekarang saya mau tampilkan nilai yang ada di dalam controller method ya. Kita coba buat satu buah nilai yang disimpan pada variabel. Nah, ini kita coba buat nama variabelnya data. Nah, datanya ini menyimpan nilai, misalkan selamat datang di perpustakaan. Jadi nilai ini akan kita kirimkan ke view, sehingga nanti tampil di view. Ini adalah tampilan halaman buku, kemudian selamat datang di perpustakaan. Nah, jadi tulisan selamat datang perpustakaan akan ditampilkan pada view. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita akses dulu di method mana yang mau kita buat nilainya, dan kita mau kirim ke view ke file mana. Nah, kebetulan kita mau coba kirim ke file controller buku, kemudian ke index ya, metodenya index, berarti yang ini ya. Maka view-nya adalah view buku, maka kita cari yang view buku yang ini. Oke, sekarang nilainya kita sudah buat, data selamat datang di perpustakaan. Nah, kita mau kirim. Sekarang kita kirim data. Nah, jadi data ini akan dikirim melalui view ya. Sekarang kita coba tampilkan php echo sama dengan variabel data. Kita coba refresh. Oke, ini ada kesalahan, kita coba lihat dulu. Nah, ini nilainya array, kita buat namanya judul ya, seperti ini. Nah, jadi data, nama variabelnya judul, kemudian isinya atau nilainya, kemudian dibawa oleh ini, dan ketika ditampilkan ini harus sama dengan nama variabel yang ada di data tadi ya. Judul, ini juga judul. Kita refresh. Nah, selamat datang di perpustakaan ya. Nah, jadi bisa tampil. Nah, ini maksudnya apa? Jadi nilainya bisa berupa array ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat nilai yang lain, kita coba buat data, kita coba buat isi. Nah, isinya adalah ini adalah aplikasi perpustakaan pertama kali. Seperti ini, jangan lupa titik koma. Nah, kenapa di sini saya buat data, di sini juga data? Karena kita mau nama variabelnya itu dikirim melalui satu aja. Nah, ini. Karena kalau kita letak berbeda, ini tidak mungkin kita tulis lagi koma detik. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan variabelnya banyak, maka nanti sebanyak-banyaknya. Nah, itu tidak mungkin karena di aturan CI nilai variabel, sebuah variabel akan dibawa oleh variabel satunya ke view file view-nya. Maka nanti variabel ini yang menampung semua nilai yang mau dibawa. Nah, makanya di sini kita buat namanya data, di sini juga data. Nah, kalau ini datanya milik si judul dan ini datanya milik si isi. Sehingga nanti di view, file view, ini diganti, ini menjadi variabel judul dan ini menjadi variabel isi. Oke, sekarang kita coba tampilkan. Satunya tadi variabel judul dan satunya lagi variabel isi.
Oke, ini saya buat dulu untuk jaraknya break. Nah, ini untuk yang nilai dari judul dan ini nilai dari isi ya. Nah, begitu cara menampilkan nilai dari sebuah variabel. Atau misalkan kita mau buat lebih sederhana, variabelnya kita buat dalam bentuk array yang kita jadikan satu ya. Nah, cara penulisannya seperti ini. Teman-teman bisa ketik data, kemudian array-nya ya. Pertama ada judul, kemudian isinya. Nah, seperti ini ya, kita tulis selamat datang, kemudian koma ya, ini kita enter saja biar lebih rapi. Ini kita beri sama dengan ya, data sama dengan array. Oke, kemudian isi. Ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Ya, jadi koma, ini koma, jadi tidak perlu ditutup ya. Oke, nah ini kita coba matikan saja. Nah, jadi ini cara yang pertama. Nama variabelnya judul, jadi data di dalam indeksnya ada judul, kalau ini isi. Nah, sekarang kita coba pakai yang konversikan ke array. Jadi dalam satu variabel data menyimpan banyak nilai. Yang pertama nilai dari judul yaitu ini, kemudian nilai dari isi yaitu yang ini. Nah, jadi ini bisa sama saja. Coba kita refresh. Oke, tidak ada masalah. Nah, berarti ini berhasil ya. Jadi ada dua cara untuk membuat variabel ya yang menyimpan beberapa nilai. Nah, jadi teman-teman bisa pakai cara yang di atas atau cara yang kedua yang ini ya. Nah, sebelumnya ini teman-teman tidak usah bingung ya. Jadi tanda ini adalah sama dengan dan tanda kurung siku seperti ini ya. Nah, tapi digabung sehingga dia berubah. Saya pakai font yang berbeda ya. Nah, jadi kalau di punya teman-teman itu ada di bagian setting ya. Saya juga lupa. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Sama dengan kemudian panah siku ya. Nah, jadi teman-teman bisa ubah pakai ViraCode ya, pada font ya. Nah, itu saya ubah di bagian font ViraCode. Teman-teman harus download dulu di komputer teman-teman sendiri ya. Oke, jadi saya rasa tidak usah bingung. Jadi ini tanda sama dengan dan tanda panah ya, atau kurung siku ya. Oke, jadi itu untuk materi kita, bagaimana cara mengirimkan nilai dari variabel ke file view yang akan ditampilkan di file view. Nah, seperti ini. Sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, jadi nilai ini tadi diambilnya dari sebuah variabel yang ada di controller method, kemudian dikirim ke file view. Oke, jadi itu cara untuk mengirimkan data. Mungkin itu aja untuk materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.